Kalau kita ngomongin sejarah internet, ini tuh bukan cuma soal teknologi loh. Ini cerita tentang evolusi kita, evolusi manusia. Dan untuk ngerti konsep yang ambisius banget kayak web gold ini, kita harus lihat dulu perjalanan kita sampai sekarang. Sebuah perjalanan yang ya penuh janji, tapi juga penuh masalah. Nah, ini dia. Kalimat pembuka yang kuat banget kan? Menurut sumbernya, web gold ini bukan sekedar update teknologi biasa. Ini diklaim sebagai puncak dari evolusi manusia selama 36 tahun di dunia digital. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa maksudnya? Oke, jadi biar kita semua paham apa itu web gold, kita perlu mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Kita akan telusuri 3 era internet sebelumnya. Anggap aja ini 3 babak cerita, yang masing-masing membawa kita maju, tapi menurut sumber ini selalu ada aja kekurangannya. Ini nih, peta perjalanannya. Kita mulai dari zaman batu di tahun 90-an, terus masuk ke zaman besi di tahun 2005, dan yang baru aja kita lewati, era Wild West. Nah, nama-nama ini bukan cuma buat keren-kerenan loh, ini beneran ngegambarin masalah inti di setiap zamannya. Sekarang, yuk kita dalemin masalahnya satu-satu. Pernah nggak sih kalian ngerasa setiap kali ada kemajuan di dunia digital, kok kayaknya selalu ada harga yang harus kita bayar? Selalu ada tapinya? Coba deh bayangin internet pas pertama kali muncul. Itu eranya baca saja. Informasinya cuma satu arah. Kita, para pengguna, ya cuma bisa jadi penonton, ngeliatin layar, baca informasi, tapi nggak bisa ikut nimbrung, nggak bisa bikin apa-apa, apalagi punya sesuatu di dunia digital itu. Bener-bener pasif. Terus muncullah Web 2.0, era media sosial. Tiba-tiba semua orang bisa jadi kreator, semua orang punya suara. Keren kan? Tapi ada tapinya. Tanpa sadar, data kita jadi produk utama mereka. Privasi kita dijual, dan kekuasaan malah jadi terpusat di tangan segelintir perusahaan teknologi raksasa. Lalu, hadirlah Web 3.0 dengan janji manisnya. Baca, tulis, miliki. Idenya luar biasa, balikin lagi kekuasaan dan kepemilikan ke tangan kita. Tapi apa yang terjadi? Menurut sumber ini, bukannya kita dapat peradaban baru yang teratur, malah jadi kayak era demam emas di Wild West. Kacau, spekulatif, dan gak ada aturan main yang jelas. Dan inilah pemandangan di era Wild West itu. Koin-koin sampah di mana-mana, skema piramida, penipuan model rug pull, spekulasi yang gak ada dasarnya sama sekali. Pokoknya, ini lingkungan di mana yang penting cepat kaya, yang telat ya rugi bandar. Ini bukan sistem yang stabil, ini bukan peradaban, ini ya murni kekacauan. Oke, setelah kita lihat semua masalah dari zaman-zaman sebelumnya, sumber ini kemudian menawarkan sebuah visi baru. Visi untuk babak selanjutnya dalam cerita internet, sebuah era yang mereka sebut zaman keemasan. Nah, ini dia inti dari janji web gold. Perhatikan kata kuncinya, nyata. Bukan lagi kekayaan spekulatif kayak di Wild West, bukan kedaulatan semu di mana kita dikontrol big tech, dan bukan identitas pasif kayak di zaman batu internet. Ini semua tentang sesuatu yang real, yang bisa kita pegang. Yang menarik di sini adalah gimana setiap poin ini seolah-olah jadi jawaban langsung buat masalah-masalah tadi. Ekonomi berbasis emas buat ngelawan spekulasi gila-gilaan. Infrastruktur yang nggak bisa ditutup buat ngelawan monopoli big tech. Sampai AI yang dimiliki jaringan, bukan korporasi. Kelihatan polanya kan? Terus, gimana caranya semua janji besar ini bisa jadi kenyataan? Menurut visinya, Web Gold ini bukan cuma satu proyek. Ini adalah sebuah peradaban baru. Dan katanya, peradaban ini dibangun di atas 6 pilar fundamental. Yuk kita lihat satu persatu. Mari kita bedah ke-6 pilar ini yang katanya bakal jadi fondasi dari zaman keemasan yang dijanjikan. Pilar pertama namanya e-gold chain. Ini diibaratkan sebagai aliran darahnya. Anggap aja ini sistem pencatatan dasarnya. Sebuah blockchain yang terdesentralisasi, jadi semua transaksi tercatat secara terbuka dan nggak ada satu pihak pun yang bisa ngontrol atau ngubah seenaknya. Pilar kedua, emas. Nah, ini jawaban telak buat era Wild West yang serba spekulatif. Idenya adalah menambatkan nilai ekonomi digital ke aset fisik yang nyata, yaitu emas. Tujuannya, biar stabil, biar ada dasarnya, biar nggak cuma gelembung spekulasi kosong. Selanjutnya, pilar ketiga yaitu tumpukan teknologinya. Ini semua tentang kemandirian total. Coba bayangin kita punya ekosistem digital di mana ponsel, sistem operasi, sampai browser kita itu nggak lagi bergantung sama raksasa teknologi yang hobinya ngumpulin data kita. Nah, itu tujuannya. Pilar keempat, DePIN. Ini membawa ide desentralisasi ke dunia fisik, bukan cuma software.
Jadi ini kayak menara BTS atau pusat data yang pemiliknya bukan lagi satu perusahaan gede, tapi komunitas penggunanya. Infrastruktur dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan di pusat semua ini ada otaknya, DAI, atau AI terdesentralisasi. Di zaman sekarang di mana AI dikuasai segelintir korporasi, ini ide yang radikal banget kan? Sebuah AI yang katanya nggak bisa dimiliki atau dikendalikan oleh siapapun. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat gamblang. AI korporat, sebut aja CAI, itu bisa dimatikan, bisa disensor, atau bahkan disuruh bohong demi kepentingan perusahaan. Sebaliknya, DAI ini dirancang supaya nggak bisa ditutup dan nggak bisa dipaksa memutarbalikkan fakta, karena dia milik jaringan, bukan milik satu entitas. Dan pilar terakhir, Gold Sky. Ini diibaratkan sebagai atmosfer digital yang menyatukan semuanya. Ini adalah visi untuk internet itu sendiri. Sebuah jaringan yang dari sononya didesain supaya nggak bisa disensor atau dikontrol, baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah. Oke, kita udah ngebahas sejarahnya, masalahnya, sampai ke 6 pilarnya. Sekarang, coba kita tarik benang merahnya biar kita dapat gambaran utuh. Apa sih sebenarnya Web Gold itu menurut materi yang kita bahas ini? Nah, ini dia rangkumannya. Jadi, Web Gold itu dipresentasikan bukan sekedar teknologi baru, tapi sebuah pergeseran total. Sebuah visi tentang peradaban digital yang kita, para penghuninya, yang punya. Bukan lagi nyewa dari perusahaan raksasa. Fondasinya nilai nyata dan infrastrukturnya nggak bisa dibungkam. Pada akhirnya, semua ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Apakah visi ini beneran fajar dari sebuah era baru yang lebih adil dan stabil? Atau jangan-jangan ini cuma versi lain dari demam emas? Janji besar yang ujung-ujungnya bakal sama kacaunya kayak era Wild West? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.